Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya di channel Alfi Zahra Nurjana. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfi Zahra Nurjana dengan NIM 2118210012 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Galuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai eksponen, materi kelas 10. Nah, untuk teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu eksponen? Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai bilangan berpangkat. Untuk bentuk umum eksponen itu adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai dengan N faktor, di mana A pangkat N untuk A-nya itu merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan untuk N-nya itu merupakan pangkat atau eksponen. Jadi A pangkat N itu dibaca A pangkat N dengan A bilangan real dan N bilangan real. Nah, untuk contohnya yaitu ada 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64, dimana 4 pangkat 3 itu merupakan angka 4 yang diulang sebanyak 3 kali. Jadi 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Nah, untuk contoh yang selanjutnya juga sama seperti itu. Jadi negatif 3 pangkat 4 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3, hasilnya adalah 81. Nah, untuk contoh yang selanjutnya yaitu ada 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2, dimana hasilnya adalah 1/8. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sifat-sifat eksponen. Nah, untuk sifat eksponen yang pertama yaitu ada pangkat penjumlahan, di mana rumusnya adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, untuk contohnya yaitu ada 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 4 pangkat 5. Nah, untuk pembuktiannya yaitu ada 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, di sini angka 4-nya itu berjumlah 5, jadi hasilnya adalah 4 pangkat 5. Nah, untuk sifat eksponen yang kedua yaitu ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, untuk contohnya yaitu 6 pangkat 4 per 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 6 pangkat 2. Untuk sifat eksponen yang ketiga yaitu ada pangkat perkalian, di mana rumusnya adalah A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, untuk contohnya yaitu 3 pangkat 2 dikali pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, untuk pembuktiannya yaitu 3 pangkat 2 dikali pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Karena di sini 3 pangkat 2 itu merupakan 3 kali 3, jadi kita ulang sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali 3 dikali 3 kali 3 dikali 3 kali 3. Nah, di mana jumlah 3-nya itu sebanyak 6. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 6. Untuk sifat eksponen yang keempat yaitu ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, di mana rumusnya adalah AB pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, untuk contohnya yaitu ada 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dikali pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikali pangkat 5 dikali 5 pangkat 4 dikali pangkat 5. Jadi hasilnya 2 pangkat 15 dikali 5 pangkat 20.
Untuk sifat eksponen yang kelima, yaitu ada bilangan berpangkat pecahan, di mana rumusnya adalah A pangkat M per N sama dengan N akar dari A pangkat M. Untuk contohnya yaitu ada 3 pangkat 6 per 4 sama dengan 4 akar dari 3 pangkat 6. Untuk sifat eksponen yang keenam, yaitu perpangkatan pada bilangan pecahan, di mana rumusnya adalah A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, untuk contohnya yaitu 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan 8 per 27. Nah, untuk sifat eksponen yang ketujuh, yaitu ada pangkat negatif, di mana rumusnya adalah 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Nah, untuk contohnya yaitu 1 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat negatif 6. Untuk sifat eksponen yang ke-8, yaitu ada bilangan berpangkat 0, di mana rumusnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A merupakan himpunan dari bilangan real, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini ada latihan soal, silahkan kepada teman-teman dikerjakan latihan soal ini supaya bisa mengetahui seberapa teman-teman menguasai atau memahami materi yang saya sampaikan. Nah, untuk jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya tunggu. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Bye bye.